Nadunnukum kadhibin, bahkan kami mengira bahwa kamu ini orang-orang yang bohong mengaku-ngaku jadi nabi. Itu suara bantahan dari kaumnya, tolakan dari kaumnya Nuh menjadi nabi. Ya, jadi terus dijawab qala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimana pendapat kamu sekalian, in kuntu, jika aku ala bayyinatin, mempunyai bukti-bukti kebenaran atas kenabianku, mir Rabbi, dari Tuhanku, wa atani, dan dia telah memberi aku rahmat, ya berupa kenabian, min intihi, dari sisinya, fa umiyat, lalu disamarkan, alaikum, atas kamu sekalian, anulzimukumuha, apakah kami harus memaksa kamu untuk mau menerima kenabian yang dari rahmat berupa kenabian itu, wa antum, dan sedangkan kalian laha, baginya, karihun, orang-orang yang benci atau menolak dari kenabian. Artinya apa? Ya Allah itu menjadikan aku nabi itu memang tidak diproklamirkan, tidak diumumkan, akan tetapi lewat firman yang aku sampaikan kepadamu ini. Ya, itu rahmatnya Allah yang disamarkan, maksudnya tidak ditampakkan, tidak dipidatokan Allah langsung di hadapan kalian, tidak, tapi itu disamarkan melalui wahyunya yang diturunkan kepadaku, yang aku sampaikan kepada kamu sekalian. Maka terserah kamu sekalian, aku tidak memaksa. Masa aku harus memaksa rahmat Allah berupa kenabian yang sudah betul-betul disampaikan kepadamu, sedangkan kamu hatimu sudah menolak seperti itu. Nah, itulah bentuk apa itu pembangkangan dari kaumnya Nabi Nuh itu. Ya, diutus oleh Allah selama 950 tahun dakwah, cuma dapat 80 orang, begitu. 900 tahun cuma oleh wong 80, itu berarti tiap 10 tahun kan oleh wong situ. Masya Allah, cek sabari kan gitu, cek sabari seperti itu. Maka Nabi Nuh ini termasuk nabi yang ulul azmi, di antara nabi yang mempunyai puncak kesabaran. Tapi pada akhirnya Nabi Nuh terus metu jekele, terus akhirnya matur sama Allah begitu. Ya Allah, sudah sekian lama saya ini berdakwah, menjalankan perintahmu, menyampaikan risalahmu, tapi mereka tetap mendustakanku, bahkan hanya sekian yang beriman padaku. Terus karemu ya Allah, sudah ya Allah, sapu bersih saja dari muka bumi, jangan sisakan satu pun. Nabi Nuh, betul kamu minta begitu? Iya ya Allah, toh nanti kalau panjenengan sisakan akan melahirkan anak yang kafir juga seperti dia. Baik. Terus akhirnya dituruti oleh Allah, terjadi banjir bandang itu kan, ya, terjadi banjir bandang. Nanti kisahnya kan setelah ini panjang, nanti mau tak baca sekarang, nanti ceritanya gak urut, gak enak kan gitu. Terus akhirnya kan sehingga tidak lama kemudian Allah pertama perintah supaya membuat perahu dulu. Setelah itu tidak lama banjir bandang datang, sampai anaknya sendiri katut banjir itu yang bernama Kan'an, kan gitu ya. Setelah anaknya katut, Nabi Nuh menangisi anaknya, ya Allah, kalau banjir musibah ini memang saya yang minta, tapi kenapa anakku juga katut juga? Wahai Nuh, anakmu sudah bukan keluargamu lagi, karena dia sudah memilih jalan kekafiran. Tuh. Maka terjadilah banjir bandang. Nah, apa itu banjir bandang itu
sampai merendam seluruh Jazirah Arabia. Jadi dulu negara Arab itu ya subur seperti Indonesia ini, banyak tanamannya begini. Nah karena kena banjirnya Nabi Nuh, banjir yang dahsyat yang luar biasa, yang banjir itu airnya tidak diam tapi hanyut begini Pak, keras, sehingga tumbuhan yang ada di Jazirah Arab itu terseret oleh gurusan air yang sangat dahsyat itu, sehingga sekarang tinggal pasir dan batu padas yang kita lihat di sana itu. Makanya Al-Quran itu ketika mensikapi surga itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar kan gitu ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Padahal di Arab lu kan sungai balas kan begitu ya, maksudnya sungai singdi. Biasanya yang difirmankan Allah itu pasti mengisahkan di Jazirah Arab sana. Oh ternyata dulu gitu. Ternyata dulu itu negara Arab itu seperti Indonesia begini. Makanya setiap surga itu pasti disifati dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, karena dulu seperti Indonesia begini Pak, seperti Pacet gitu, banyak pohon yang rindang dan mengalir, sungai-sungai kecil di kanan kirinya, seperti itu dulu. Makanya Al-Quran gak salah. Nah, karena peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh itu, maka terkikis itu Pak ya, banjir bandangnya Nabi Nuh itu itu pada tanggal 10 Muharram, maka tanggal Asyura itu hari yang sakral, karena beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi itu terjadi pada hari itu. Sehingga saking kerasnya banjir itu mengkikis pertumbuhan yang ada di seluruh Jazirah Arabia itu sampai sekarang tinggal. Makanya katanya ini konon ceritanya, nanti kalau negara Arab itu sudah menghijau kembali seperti dulu, ini alamat kiamat sudah sangat-sangat dekat. Itu kalau negara Arab itu sudah kembali menghijau seperti dulu, maka ini alamat kiamat ini sudah sangat-sangat dekat. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, kapan terjadinya kita juga tidak ada yang tahu. Nah itulah apa itu isyarat-isyarat firman dari Allah yang seringkali kita jumpai, bahwa surga itu diidentikan dengan kebun yang indah, yang rindang, yang mengalir di kanan kirinya sungai-sungai, karena dulu seperti itu, gitu kan. Makanya orang Arab itu kalau di Indonesia ini, kagum melihat Indonesia, orang Arab ya, mengatakan bahwa Indonesia jannah, Indonesia jannah, Indonesia jannah, begitu. Dia mengatakan jannah Indonesia, maksudnya wah Indonesia ini surga, Indonesia ini surga, semuanya ada di sini, gitu. Makanya orang Arab yang di Indonesia itu kerasan-kerasan Bapak Ibu, karena sing gelem balik mana, ya soalnya enak itu di Indonesia, ya kan? Nah gitu loh, di sana panas, kering, tandus, gak ada penghijauan. Hanya kita bersyukur dari kaum Indonesia. Kita syukuri, mudah-mudahan negara kita ke depan ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, dan para pemimpin kita juga dijaga hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa memimpin negeri ini dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita semua, ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.